Dah. Oke, silakan. Cik Santi, silakan memulai. Shalom semuanya. Apa Shalom. kabar saudara pada malam hari ini? Baik, luar biasa. Amin. Kita akan mulai ibadah Miracle is Free pada malam hari ini. Terlebih dulu kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Yesus. Sama-sama kita angkat puji. Mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Yang percaya boleh katakan amin. Mari semua, mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka. Kami mengangkat tangan bagimu ya Tuhan, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Mari lambaikan tanganmu. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Hey. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau puji Engkau, kami mau bersorak bagimu Yesus. Hey. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan mari angkat kedua tanganmu. Ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku, sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhanku, sungguh besar Engkau Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Bersama-sama siapkan hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
Yesus. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam Setiap langkahku, rancanganmu selalu selalu pasti, pasti kemenangan. kemenangan. Rancanganmu Rancanganmu tak pernah gagal. rancanganmu tak Tak pernah pernah gagal. gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan Tuhan janjikan, janjikan. kemenangan Tuhan dalam dalam tanganmu, Yesus. Aku lebih dari pemenang. aku lebih Lebih dari dari pemenang. aku lebih dari Pemenang. karena Karena Yesus. Yang lebih daripada pemenang, katakan dengan sungguh-sungguh. sumber kuat hidupku. Tuhan sumber Berkuat hidup, ada dalam dalam setiap setiap langkahku. rancanganmu selalu Selalu pasti, pasti kemenangan. kemenangan. Rancanganmu Rancanganmu tak pernah gagal. katakan rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah
Pastor Fendi berdoa. Haleluya, mari sama-sama kita yang menyaksikan Miracle is Free dimanapun kita berada, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan Engkau pada malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan beberapa menit ke depan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan kebenaran-Mu. Mari didik kami, tegur kami, mari nasihati kami ya Tuhan. Kami membuka telinga hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar, tetapi kami juga mau melakukan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang Kau janjikan, yaitu mujizat, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan, semuanya shalom. Saya sukacita malam hari ini ya, karena minggu kemarin kita off ya karena ada hari libur. Hari ini kita berjumpa lagi. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, saya juga melihat teman-teman baru kita ya. Ada beberapa di antara kita, ada Pak Harman ya. Ada tadi saya lihat Ibu Tarisa ya. Dan masih banyak lagi, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara Miracle is Free. Nah, malam hari ini kita akan membahas yaitu tentang kenapa ya seringkali kita mengalami suatu kegagalan ya, dan kegagalan itu kita sudah maksimalkan, sebetulnya kita tidak mau gagal ya. Dan Tuhan itu juga membuat kita itu tidak gagal sebetulnya, saudara. Tapi kenapa yang kita alami, kenapa yang kita lakukan dengan maksimal tetapi hasilnya tidak maksimal, dan seringkali kita berkata kok gagal lagi ya. Kok tidak berhasil lagi ya. Gagal yang dimaksud di sini banyak hal ya, di dalam pekerjaan mungkin juga mengalami kegagalan, jadi di dalam melupakan masa lalu ya. Pada waktu kecil mungkin kita dikata-katain atau kita dihina, kita diejek, lalu kita sekarang sudah jadi orang yang dewasa ya. Lalu kemudian kita masih tinggal di masa lalu, kita gagal untuk move on, saudara-saudara ya. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita umurnya sudah senior, tetapi seringkali kita menjadi kekanak-kanaan, seringkali kita bukan mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan orang lain. Dan itu Tuhan juga berkata bahwa orang yang mengandalkan orang lain itu terkutuk. Tetapi Alkitab menasihati, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, itu sebagai pembukaan. Nah, saudara, saya juga mau mengomentari satu lagu tadi ya. Saya senang sekali dengan lagu yang berjudul yang terakhir tadi, Kemenangan Tuhan Janjikan. Ya, ini luar biasa, saudara. Dan di situ dikatakan bahwa rancanganmu tidak pernah gagal. Ya, jadi Tuhan itu merancangkan sesuatu kepada kita itu, dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Katakan sama-sama, tidak pernah gagal. Ya. Walaupun dikatakan juga di dalam lagu itu, ya, iblis itu mereka-rekakan yang jahat bagi anak-anak Tuhan. Jadi dikatakan, iblis mereka-rekakan yang jahat bagiku. Ya, lagu tadi berkata. Lalu seterusnya, namun Tuhan mengubahnya baik bagiku. Ya, jadi kalau Alkitab itu ngomongnya begini, orang itu merancangkan yang buruk bagi kamu, tetapi yang terjadi itu yang baik karena Tuhan mengubah yang buruk jadi baik. Yang mau diubah Tuhan jadi baik, katakan amin. Ya, jadi ini lagu menguatkan kita semuanya. Ya, saya tidak tahu apakah ini Kesia Azaria yang menyanyikan atau yang mengarang lagu ini ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau lagu yang pertama tadi, lagu yang sukacita tadi, ya lagunya judulnya Sungguh Besar Kau Allahku, itu lagu ciptaannya Ko Henry ya, luar biasa ya. Dan itu bagus, saya senang sekali dengan lagu itu. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan seperti yang saya janjikan kepada saudara-saudara semuanya ya. Malam hari ini kita belajar mengapa seringkali kita mengalami kegagalan. Padahal Tuhan mau ya
kita ini hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Dan dikatakan rancangan dan rencana Tuhan itu adalah rancangan dan rencana yang tidak pernah gagal. Katakan sama-sama, tidak pernah gagal. Ya. Tapi sebelum kita membaca slide, saudara, saya akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Yesaya 30 ayat yang pertama. Alkitab berkata seperti ini, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, saudara, ini dikatakan oleh Yesaya, celakalah. Saya selidiki, kata celaka itu terkutuk. Ya, kata terkutuk itu, ya, orang yang terkutuk itu pasti tidak pernah berhasil. Ya, orang yang terkutuk itu pasti hidupnya gagal. Ya, dan orang yang terkutuk itu pasti tidak pernah bisa melupakan masa lalu. Ya, orang yang terkutuk itu kegagalannya pasti berulang-ulang, kebangkrutannya berulang-ulang, sakit penyakitnya kambuh-kambuh terus tidak pernah sembuh-sembuh, sembuh sebentar sakit lagi, ya, diberkati sebentar bangkrut lagi. Itu orang yang terkutuk, orang yang gagal. Orang yang gagal adalah orang yang sial. Saudara ya. Kenapa gagal, kenapa terkutuk, kenapa sial? Karena dikatakan di sini, ya, karena yang pertama, melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, kata Tuhan. Jadi kalau rancangannya atau rencana atau yang Anda jalankan dalam kehidupanmu itu bukan daripada Tuhan, ya, lalu dari mana? Jawabannya hanya ada dua. Yang pertama, dari setan, ya. Yang kedua, dari dirimu sendiri, ya. Sebab Alkitab berkata, kalau itu berasal dari Tuhan, kalau rancangan itu berasal dari Tuhan, maka rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidupmu. Mengerti, katakan amin. Ya. Lalu yang kedua dikatakan, ya, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Ya, jadi kalau bukan didorong oleh roh Tuhan, lalu roh siapa yang dorong? Ada dua lagi. Jawabannya sama. Satu, roh setan atau roh jahat. Yang kedua, rohmu sendiri atau jiwamu sendiri yang membawa kamu kepada masa lalu sehingga kita tidak bisa move on. Ya, keberhasilan di masa lalu selalu Anda bawa ke hari ini, kebangkrutan di masa lalu selalu Anda bawa kepada hari ini, sehingga perbuatanmu hari ini tidak pernah memasuki apa yang Tuhan rancangkan, yaitu hidup dalam segala kelimpahan. Saya berdoa supaya semua yang mengikuti program Miracle is Free tidak mengalami seperti itu, tapi semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, katakan amin. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-55, saudara-saudara baca, ya, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Karena ini penting, saya mau kita membacanya dengan suara yang cukup keras. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, perhatikan, ya, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Ayat yang ayat yang ke-11 kita baca sama-sama, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya tidak akan pernah gagal, ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, ini luar biasa firman Tuhan, dan kita mau belajar bersama-sama kenapa kita sering gagal. Tadi alasannya hanya ada dua. Yang pertama, melakukan sesuatu yang berasal rancangan-rancangan yang bukan daripada Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Yang pertama, dari kuasa jahat atau dari dirimu sendiri. Dan yang kedua,
memasuki suatu persekutuan. Kata persekutuan itu adalah kesepahaman, kesepakatan. Anda tidak sepakat dengan Tuhan, tapi Anda sepakat dengan dunia, melakukan sesuatu sehingga Anda gagal, sehingga Anda terkutuk, sehingga seringkali kita mengalami hidup yang sial, sehingga seringkali kegagalan itu ulang berulang. Padahal Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, terutama ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, dan pasti berhasil seperti yang disuruhkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semuanya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Artinya, sebetulnya kita itu sudah menjadi satu ciptaan yang baru. Seharusnya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bukan menjadi orang yang selalu gagal, tetapi menjadi orang yang terus beruntung. Walaupun kita membangun sesuatu dari yang sedikit, dari yang masih kecil, tetapi Anda berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang kecil, yang sedikit terus akan bertambah, terus akan bermultiplikasi, lalu Tuhan memberikan kasih karunia, sehingga yang kecil, yang sedikit itu akan menjadi besar, akan menjadi semakin besar, dan berkat itu terus akan mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Puji nama Tuhan. Nah, ini pengantar kita belajar, saudara-saudara. Nah, penyebab utama kegagalan manusia, tadi sudah dijelaskan, ya ada 2, tapi saya tambahi di sini. Ya. 2 itu kalau diringkas, saudara-saudara, ya, ternyata hanya menjadi 1. Ya. Apa itu? Gagal masuk dalam rencana Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan berkata, apa yang kusuruhkan firmanku itu tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakannya sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Jadi tidak pernah ada kata gagal, ya saudara ya. Tetapi kenapa kita sudah menjadi orang percaya, sudah melayani Tuhan, ya, sudah jadi aktivis gereja, bukan menjadi jemaat biasa, tapi seringkali kehidupan kita ini gagal. Jawabannya adalah karena kita semuanya kadang-kadang gagal masuk dalam rancangan Tuhan. Ada di dalam Alkitab orang yang gagal masuk dalam rancangan Tuhan. Ya, orang yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, namanya Adam dan Hawa. Tuhan merencanakan yang baik untuk dia. Kehendak bebas dia pilih karena dia mengikuti bukan ya sesuatu yang dari Tuhan, tetapi sesuatu yang dari roh jahat. Lalu dia meninggalkan rancangan Tuhan, meninggalkan rencana Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Manusia pertama gagal. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus Tuhan sebagai Adam yang kedua menyelesaikan semuanya itu. Sehingga waktu kita percaya kepada Adam yang kedua, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak pernah ada kata gagal. Yang tidak mau gagal, katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua, Alkitab berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi seperti kitab Yesaya tadi. Nah, saudara, sebetulnya Tuhan itu memiliki sebuah rancangan yang baik buat kita semuanya. Kita diciptakan Tuhan, kita jadi orang Kristen, kita melayani Tuhan. Seharusnya kita menjadi orang yang gagah perkasa. Dan itu bedanya kita dengan orang-orang dunia. Kalau kekristenan kita itu masih sama dengan orang-orang dunia, ada masalah, kita masih nangis-nangis, lalu kita masih minta pertolongan manusia, kita andalkan manusia, bahkan kita pergi ke paranormal, bahkan kita masih percaya dengan tahayul, bahkan kita masih percaya dengan adat istiadat. Saya mau berkata, Anda sedang lari dari rancangan Tuhan. Makanya orang yang lari daripada rancangan Tuhan itu upahnya adalah kegagalan. Ya, semestinya Tuhan menciptakan manusia itu, saudara-saudara, Tuhan mau manusia itu hanya menjadi orang yang nurut. Karena Tuhan mau kita manusia pada awalnya itu menjadi generasi atau menjadi manusia yang pekerjaannya itu hanya menyembah Tuhan. Tidak ada lain-lain. Makanya di Taman Eden itu semua Tuhan sudah lengkapi semuanya. Dan Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, semua boleh kamu makan. Yang di taman ini semua boleh kamu makan. Kamu tidak usah kerja. Ya.
Kamu enggak usah jadi sales. Kamu enggak usah membuat perusahaan. Kamu enggak usah jadi karyawan. Pokoknya kamu di sini saja, semua boleh kamu makan, tapi yang di tengah itu loh, pohon yang di tengah itu buahnya jangan dimakan. Ya, saudara. Jadi waktu dia melanggar dan dia keluar daripada rancangan Tuhan, yang ada kebinasaan. Saudara-saudara ya. Maka itu Yesus Kristus datang karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia, ya, dan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dikatakan supaya siapa yang percaya kepadanya. Nah, kita semua jadi orang yang percaya kepadanya. Saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi kutuk Taman Eden. Amin. Tidak ada lagi kutuk penderitaan yang terus-menerus. Kalau diizinkan Tuhan menderita, itu bukan hasil dari sebuah dosa, ya, tapi itu proses untuk pemurnian iman kita. Tapi itu adalah pelajaran ujian untuk kita naik kelas, untuk kita menerima berkat yang lebih lagi. Yang mau menerima berkat yang lebih lagi katakan yes. Saudara-saudara, maka itu rancangan Tuhan atas manusia itu ya supaya manusia itu mengalami pemulihan segala sesuatu. Ya, the restoration ini salah ini. Ini tulisannya restoration of all things ya. Jadi perubahan atau pemulihan segala sesuatu ya, secara holistik, Saudara-saudara ya. Jadi tubuh kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan, roh kita dipulihkan sehingga hubungan kita dengan surga itu dikembalikan. Makanya kalau hubungan roh kita dengan surga dikembalikan, Saudara-saudara, akibatnya jiwa kita bersukacita, akibatnya tubuhmu yang sakit disembuhkan, dan segala yang engkau kerjakan di muka bumi ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Seharusnya seperti itu. Saudara-saudara, itu rancangan Tuhan. Pemulihan yang Tuhan rancangkan atas kita. Itu apa? Ya, hanya ada dua malam hari ini. Saudara, yang pertama yaitu Tuhan mau supaya gambar diri kita dulu, citra diri kita yang sudah dihancurkan oleh setan. Ya, karena Tuhan tuh ngomong di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya, burung-burung di udara dan atas ternak dan seterusnya. Jadi kita diciptakan itu segambar. Katakan sama-sama, aku segambar dengan Tuhan. Ya, pegang jidat saudara ngomong, aku segambar dengan Tuhan. Nah, itu yang kadang-kadang kita ini lupa ya. Karena kita merasa masa lalu kita membebani kita, dulu hebat lalu atau dulu bangkrut atau dan seterusnya, dulu sakit hati, dulu dihina-hina, ya tak bisa meninggalkan. Itu yang membuat gambar citra diri kita, ya gambaran Allah dalam kehidupan kita itu rontok, saudara ya. Nah, ini juga kenapa Tuhan Yesus itu waktu ditanya sama murid-muridnya itu begini, ya. Guru, ajarkan kami berdoa. Saya juga heran, kok Tuhan Yesus itu enggak ngomongnya begini. Karena itu berdoalah demikian, engkong kami yang ada di surga, ya, atau mamah kami yang ada di surga, atau ibu kami yang ada di surga. Kenapa kok doanya tuh Yesus ngomongnya gini? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga. Kenapa, saudara-saudara? Saya selidiki terus dan akhirnya saya dapat satu jawaban yang luar biasa. Jawabannya adalah karena gambaran laki-laki. Laki-laki itu menggambarkan pribadi Allah. Ya, Allah itu bukan perempuan. Ya, dikatakan makanya ada Allah Bapa, nggak ada Allah Ibu. Ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak, lalu Allah Roh Kudus. Itu ngaco, saudara ya. Nah, pribadi atau gambar Tuhan, citra diri Tuhan dalam hidup kita itu dienyahkan, dirontokkan oleh perbuatan manusia sendiri, ya, oleh dosa. Sehingga apa? Tuhan mau gambaran Allah di dalam kehidupan manusia itu pulih, ya. Tuhan mau mengembalikan status kita. Tuhan mau mengembalikan posisi kita, ya. Status kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna sebagai orang yang memuji menyembah Tuhan, dan posisi kita adalah sebagai anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, ini yang membuat Tuhan itu mau memulihkan kita semuanya. Yang pertama ingat, ya. Jadi Tuhan mau memulihkan gambar diri kita, ya. Jadi kita semuanya ini bukan orang yang hina-hina lagi,
Walaupun mungkin ada yang matanya belok kayak saya, ada yang mungkin yang sipit, ada yang hitam, ada yang sawo matang, sawo busuk nggak ada ya. Ada yang putih begitu ya. Yang putih itu sapi gitu ya. Saudara-saudara ya. Nah, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan memulihkan, itu yang dipulihkan adalah spirit kita, dimulai dari batin kita. Ya, gambar Allah dalam hidup kita dipulihkan. Kalau itu, saudara, sudah terjadi dalam kehidupanmu, saya yakin dan percaya, engkau tidak akan pernah gagal dalam kehidupanmu. Amin. Engkau menjadi orang yang selalu sukses. Engkau menjadi orang yang benar-benar diberkati Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kerajaan Allah di muka bumi. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, ya, Tuhan memulihkan kepada kita apa? Satu, kuasa. Ya, kalau sudah lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, jadi kita itu memiliki roh besar, yaitu Roh Kudus, ya, di dalam hidup kita, ya, lebih besar daripada roh kecil, ya. Jadi roh besar itu lebih besar daripada roh kecil. Apa itu roh kecil? Roh-roh yang ada di dunia ini, roh yang melemahkan Anda, roh yang menuduh Anda, ya, roh yang membuat saudara tidak bisa move on. Perhatikan, saudara, kadang-kadang setan itu menghancurkan manusia itu bukan dengan dinamit, ya. Seringkali dalam keluarga terjadi perkelahian, terjadi perceraian itu bukan karena di dalam keluarga itu ada perselingkuhan, enggak. Kadang-kadang dari hal yang kecil. Apa itu? Iblis itu memakai manusia ya untuk mengingatkan masa lalu. Ya, suami istri sudah dikonseling pendeta, sudah hidupnya baik, tapi ada kalanya waktu dia sedang ada gesekan dalam keluarga, lalu tiba-tiba istrinya mengingatkan dosa masa lalunya suami. Kamu tahu nggak, aku masih sakit hati. 25 tahun setengah yang lalu. Jadi 25 setengah tahun yang lalu. Ya, kamu pernah ini, kamu pernah ini, kamu pernah ini. Suaminya ngomong apa? Mama, kan kita sudah dibereskan. Kita sudah saling mengampuni. Oh iya, tapi aku sakit. Ya, kadang-kadang tuduhan-tuduhan seperti itu membuat hati suami menjadi tidak baik. Atau demikian pula sebaliknya, istri juga seperti itu. Nah, itu memang pekerjaan iblis. Supaya apa? Supaya hari ini engkau tidak ada damai sejahtera. Hatimu gundah gulana. Saudara, tidak tenang jiwa saudara. Sehingga pada waktu Anda tidak tenang, hatimu gundah gulana, maka hari ini engkau tidak diberkati. Hari ini engkau hidup dalam dosa, dan kalau hari ini engkau hidup dalam dosa, rancangan iblis itu apa? Supaya masa depan saudara itu hancur. Nah, itu rancangan iblis. Makanya Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang keempat ya berkata, saudara, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh penuduh itu, daripada roh-roh jahat yang ada di dunia itu. Saya berani berkata, menjamin Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dengan masa lalu, tapi aku mau hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, menuju ke depan kepada kemenangan yang hilang gemilang. Amin. Lalu saudara apa? Memulihkan kuasa, lalu diberi otoritas, ya. Dan supaya apa? Kuasa, otoritas, ya, tujuannya supaya apa? Di tengah-tengah dunia ini. Supaya saudara memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kelimpahan dimulai dari hatimu. Kelimpahan dimulai dari spiritmu. Ya, baru nanti hal-hal yang lain. Saudara, Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian 1, ayat yang ke-26, tadi kita sudah baca. Lalu Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-17, ya. Tadi sudah saya katakan tentang Adam berdosa. Tapi kasih karunia itu, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengembalikan otoritas kita. Tuhan mengembalikan kuasa, ya, dan Tuhan memberikan kepada kita hadiah. Apa itu? Selama kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya berdoa, seperti Alkitab berkata, tidak ada firman yang keluar dari mulutnya Allah yang kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengerjakan hidupmu, sehingga hidup saudara dan saya menjadi hidup dalam segala kelimpahan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, lalu rancangan Tuhan pada kita
tidak gagal ya katanya. Terus gimana caranya supaya tidak gagal? Ya. Caranya gimana? Apakah harus sekolah pendeta? Apakah harus menjadi dayang-dayangnya pendeta? Apakah setiap hari harus membawa Alkitab dan setiap hari harus bahasa roh? Ya. Bukan. Ya. Supaya rancangan Allah tidak gagal dalam kehidupan kita, maka yang pertama, saudara, supaya kehidupan saudara tidak gagal terus-menerus, ya, yang pertama lakukan ini. Temukan talenta dan bakat saudara. Ya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Perhatikan. Jadi di dalam hati kita itu ada terang Kristus. Supaya kita beroleh terang. Nah, kalau kita sudah beroleh terang dari Kristus, kita mendapatkan pengetahuan. Jadi kita tuh pinter. Jadi orang Kristen jangan maaf ya, jangan kurang pinter. Kurang pinter itu bahasa di kampung saya namanya bodoh. Ya. Jangan setiap orang Kristen itu hanya mengharap, hanya menunggu, ya, tidak mau mengekspos talenta dan bakatnya. Padahal Kristus, terang Kristus sudah ada di tengah-tengah saudara, sudah ada dalam hidupmu. Yang seharusnya terang Kristus itu memberikan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Nah, saudara. Jadi Allah itu mulia, kata mulia itu kudus, ya, kata mulia itu kelimpahan, kata mulia itu murni, kata mulia itu ya menyilaukan mata, kata mulia itu wibawa dan seterusnya. Ya, di dalam kemuliaan itu tidak ada kemiskinan. Di dalam kemuliaan Allah itu tidak ada kegagalan. Di dalam kemuliaan Allah itu yang sakit sembuh. Di dalam kemuliaan Allah itu tidak ada orang sial. Amin. Ayat yang ke-7 baca bersama-sama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan berasal dari diri kami. Perhatikan, ya. Ini Paulus berkata, memang aku bejana tanah liat. Tubuh ini terbuat dari tanah liat, enggak ada artinya apa-apa. Tetapi kekuatan yang di dalamnya itu yaitu adalah terang Kristus yang seharusnya memberikan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Ini yang harus kita gali dari dalam kehidupan kita. Ya, makanya jadi orang Kristen itu jangan males, hanya mengharap, ya, hanya menunggu. Di gereja IHK itu ada 3 pedoman, ya, apalagi memasuki masa-masa pandemi seperti ini. Yang pertama itu tentang adaptasi. Bagaimana Anda bisa beradaptasi dalam dunia yang seperti ini, dalam situasi yang seperti ini. Nah, di dalam adaptasi itu dibutuhkan akselerasi, ya, percepatan. Kata akselerasi bukan hanya percepatan, tetapi kalau sudah lihat, ya, mobil itu ada gerigi-geriginya di dalam, ya. Kata akselerasi itu ya gigi yang satu itu menggigit gigi yang lain menggigit gigi yang lain, dan itu bisa berjalan dengan simultan, berjalan dengan normal dan lebih cepat lagi, ya. Supaya apa? Kalau mesinnya itu cepat, ya, lalu dikendarai dengan bagus, dengan baik, sopirnya luar biasa, itu akan mencapai kepada tujuan dengan mulus, saudara, ya. Dan yang terakhir yaitu tentang inovasi, ya. Nah, setelah adaptasi, lalu akselerasi, kita bersama-sama masuk dalam inovasi. Hidup saudara harus penuh dengan inovasi. Jangan tenggelam pada masa lalu. Ayo kita lihat karunia, bakat, talenta kita. Ada yang berkata kepada saya, Pak, aku enggak punya talenta, aku enggak punya bakat. Ya, dagang selalu gagal. Siapa yang suruh Anda jadi pedagang, wong Anda enggak punya karunia atau talenta, bakat berdagang. Barangkali Anda disuruh Tuhan jadi seorang karyawan, silakan. Toh karyawan juga banyak yang diberkati Tuhan. Ya, jadi tidak semua harus jadi pengusaha, saudara. Ada saya kalau nyanyi itu fals, saudara. Saya dulu pernah rekaman, ya, waktu di dunia roh ministry, ya. Nah, saudara, saya nyanyi satu lagu itu masuk dapur rekaman jam 10 pagi, selesainya jam 3 sore. Itu pun suara saya nggak bagus, ya. Gara-gara saya rekaman dulu kaset, ya. Kalau sekarang sudah CD dan seterusnya. Gara-gara saya rekaman, maka kasetnya tidak laku. Kenapa? Karena bakat talenta saya bukan pada menyanyi. Ya.
Tadi coba saudara ikuti tadi ya, lagu kemenangan Tuhan janjikan tadi. Ya, kan bagus-bagus toh penyanyinya, suaranya bagus. Kalau saya yang nyanyi, cilaka, saudara. Jadi temukan, ayo kita temukan, kita gali apa yang Tuhan sudah kasih talenta dalam kehidupan kita. Kita kembangkan. Ya. Tapi jangan jadi bakat ngutang enggak bayar. Itu mah bukan bakat. Ya, itu pencoleng, orangnya enggak tanggung jawab. Ya, itu bukan bakat. Ya. Tuhan itu ngajari kita tuh bertanggung jawab. Amin. Ya. Temukan talenta dan bakatmu. Kalau sudah ditemukan, ya, oh ternyata bakat saya ini jadi pengkhotbah misalnya. Ternyata bakat saya ini bisa berdagang. Bakat saya ini ternyata saya macam-macam bisa menyanyi, ya. Bakat saya bisa membuat perusahaan. Ya, puji Tuhan. Saudara, kembangkan talenta dan bakatmu. Lalu berikutnya, ya, setelah sudah tahu dikembangkan, lalu mau dibentuk, masuk dalam prosesnya Tuhan, masuk dalam proses kehidupan ini. Nggak ada orang tiba-tiba langsung kaya, nggak ada orang tiba-tiba lalu hebat begitu. Coba saudara lihat para pendeta-pendeta yang hari-hari ini, kalau di media sosial itu langsung viewernya begitu banyak, subscribe-nya di YouTube ribuan begitu. Dia juga memulai dari yang kecil, ya. Dia juga membentuk sesuatu dari yang kecil, seperti kita. Ya, dia juga rela diproses. Pada waktu siaran mungkin juga dicaci maki, wah jelek. Ya, pada waktu Anda bekerja menawarkan sesuatu, ya. Ada Ibu Ripka Hartini ya. Kami sama-sama dulu di perusahaan farmasi. Saudara, pada waktu kita datang ke dokter, ya kita memberikan informasi obat kepada dokter, ya, dulu namanya detailer, ya. Saudara, detailer sering dimarahi dokter, oh sering obatmu jelek. Itu enggak bagus, ada yang lebih bagus. Seorang salesman, ya, dikatain seperti itu, bukan sakit hati lalu di blacklist, ngapain gue datang kepada dokter itu, ya sakit hati, enggak, saudara. Dokter itu potensi pasiennya satu hari ya 300 itu misalnya, ya kan, kalau dia pakai obat kita kan lumayan, ya. Lalu besok kita akan datang lagi dengan tekun, ya, rela dibentuk, mungkin besok dimaki-maki lagi, kenapa kamu datang lagi, ya. Kenapa kamu? Kan sudah saya usir. Ya, dengan bahasa-bahasa yang bagus, ya, dengan satu ilmu-ilmu yang diajarkan oleh perusahaan, ya, maka lama-lama dengan kontinuitas rela dibentuk, ya, diproses, lalu kemudian tekun, ya, maka suatu hari dokter berkata, kamu sebetulnya apa sih kok setiap hari datang ke sini? Apa sih obat kamu? Nah, saudara, kamu minta 1 bulan berapa box? Kalau perlu berapa kontainer? Nah, itu dulu, kalau sekarang saya tidak tahu. Ya, ada banyak orang yang tidak mau dibentuk, ada banyak orang yang tidak mau diproses. Maunya langsung apa? Langsung hebat. Makanya orang yang tidak mau diproses, yang maunya langsung hebat, pasti suka larinya ke pesugihan. Yang waktu yang lalu kita sudah bahas, ya, tentang okultisme. Pasti piara tuyul maunya, ya, pergi ke Gunung Kawi cari pesugihan, nggak mau diproses, tahu-tahu kaya, ya, piara buto ijo, kamu sendiri yang dimakan, ya. Saudara, jangan seperti itu. Mari sadari bahwa gambar Allah dalam hidup kita itu sudah dipulihkan. Kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan kita, maka kita ciri yang pertama itu pasti hidup kudus, pasti mau belajar, pasti memiliki hikmat, pasti memiliki kuasa, dan pasti hidupnya walaupun belum sukses, tetapi spiritnya ini spirit sukses. Amin. Ya, saya dulu diajari, ya, sama Ibu Min Uno, ya, dan itu dibayari sama perusahaan. Bagaimana caranya ngomong dengan orang, bagaimana caranya duduk di mobil kalau kita dijemput orang, ya, bagaimana kalau kita menjemput bos, ya, dan bagaimana gaya kita makan, ya, table manner, ya, itu bagaimana caranya, sendoknya bagaimana, tangannya bagaimana. Semua ada prosesnya. Sudah juga bisa melihat orang-orang yang hebat hari-hari ini. Ya, yang kita sering lihat hanya kehebatannya. Tapi kita lupa berapa kali dia jatuh. Ya, berapa kali dia gagal. Ya, yang terpenting adalah bukan berapa kali dia jatuh dan dia gagal. Tapi yang terpenting adalah dia selalu tidak menyerah pada keadaan. Dia bangkit lagi, dia coba lagi,
dia dibentuk lagi, dia mau diproses lagi. Ya, seperti itu. Hamba-hamba Tuhan juga begitu. Gereja-gereja yang besar juga seperti itu. Jadi tidak ada yang simsalabim. Ya, yang penting kita harus setia. Ya, setia dimulai dari hal yang kecil. Ya, bangun karakter kita. Ya, menjadi karakter yang seperti Kristus. Coba Kristus waktu disalib, apakah dia marah-marah? Apa kamu tuh tidak ngerti kalau saya ini, oh Tuhan, kamu tuh dasar, oh tidak. Ya, di atas kayu salib dia ngomong, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Oh, tapi sekarang orang Kristen tidak gitu. Sakitnya sedikit, lapor polisi. Apa tidak gitu? Apakah itu ajaran Tuhan? Tidak, itu bukan ajaran Tuhan. Makanya hidupnya gagal terus. Mungkin secara materi diberkati, tapi keluarganya hancur-hancuran. Ya, secara materi mobilnya banyak, tetapi masa depannya keturunan-keturunannya hancur-hancuran. Saya mau berkata itu bukan rencana Tuhan. Ya, Tuhan membentuk, memberkati kita itu sekali diberkati, tetap diberkati. Bahkan berkat yang kita miliki bisa diwariskan kepada anak cucu kita berikutnya. Dalam nama Yesus terjadi atas kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Ya, lalu kita belajar rendah hati, saudara, belajar memiliki komitmen. Kalau janji itu ditepati. Jangan mudah berjanji, mudah mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kamu janji sendiri, ingkari sendiri. Itu minta permakluman lagi. Saudara, itu bukan sifat orang Kristen. Lalu apa? Cintai Tuhan. Hormati orang tuamu. Sekali lagi, cintai Tuhan. Hormati orang tuamu. Ya, Alkitab sendiri yang ngomong. Kalau kita menghormati orang tua kita, apalagi orang tua kita masih hidup, ya, jangan kalau sudah meninggal, sudah datang ke kuburan, ke bongpai, papa mama ampuni saya, maafkan saya, ya sudah terlambat. Pada waktu papa mamamu masih hidup, sukacitakan hatinya. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Ingat, tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ditandai dengan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. Kalau Anda di dalam keluarga, pemimpinmu adalah ayah dan ibu. Amin. Ya, kalau engkau tunduk kepada orang tuamu, saya percaya Tuhan firman-Nya itu ya dan amin. Saudara diberkati, umurmu dibuat Tuhan panjang di muka bumi ini. Amin. Ya, lalu saudara melakukan semuanya proses Tuhan itu dengan kasih, jangan dengan sungut-sungut. Coba 2 ini saja kalau Anda lakukan, saya garansi 3 bulan hidupmu berubah. Ya, 3 bulan berikutnya, artinya 6 bulan. Sudah mulai masuk dalam rancangan rencana Tuhan. Ya, kemudian 9 bulan, jadi 3 bulan kali 3. Perhatikan, engkau sudah mulai diberkati. Ya, 1 tahun, 2 tahun, oh, saudara menerima berkat yang luar biasa. Dan Anda tidak akan pernah gagal. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, jadi itu saudara-saudara. Lalu yang ketiga, ya, ini penting. Yang ketiga, tolak intimidasi masa lalu. Ya, mungkin Anda dulu gagal dalam usaha. Mungkin Anda dulu gagal dalam berumah tangga. Kawin cerai, tidak karu-karuan. Ya, gagal menjaga kekudusan. Tukang jinah dan seterusnya. Gagal dipercaya dan gagal mempercayakan kepada orang lain. Gagal melupakan masa lalu. Lalu Anda terintimidasi. Coba dulu saya begini. Coba dulu saya tidak kawin dengan ini. Coba dulu saya ke perusahaan ini. Coba dulu saya buat bisnis. Itu dulu. Yang lama sudah berlalu. Amin. Yang baru sudah datang. Jadi Anda harus bertindak menggunakan kuasa. Hardik intimidasi masa lalu. Ya, karena intimidasi itu berasal dari 2. Yang satu dari pikiranmu sendiri. Ya, yang kedua yaitu dari roh jahat. Ya, setan itu menuduh, membawa masa lalumu kepada hari ini. Ingat enggak kamu dulu? Kamu pasti enggak mampu, wong dulu kamu gagal. Ingat enggak kamu dulu dimarahi sama orang tuamu? Oh bodoh, goblok, ya. Itu muncul lagi. Itu namanya inner child of the past. Ya, muncul lagi. Oh aku bodoh, aku enggak bisa, aku enggak mampu. Maklum ya, kalau perlu di punggungmu kamu kasih tulisan, harap maklum, aku ini orang yang perlu dimaklumi sebab aku waktu kecil dikata-katain goblok. Ya. Hardik itu Anda berkata, oh gambar Allah dalam hidupku sudah dipulihkan.
Aku bukan orang sembarangan, tapi aku memiliki kuasa. Roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga apa saja yang aku kerjakan dengan kedua tanganku ini, Tuhan pasti buat aku berhasil, juga beruntung. Itu orang Kristen. Amin. Nggak usah ngandalin orang. Kalau ditegur, minta ampun, minta maaf. Jangan cari kambing hitam. Ya, kalau nggak ada kambing hitam, dicat dulu jadi hitam. Jangan. Sudahlah minta maaf. Sorry ya, saya salah. Itu belajar. Saudara-saudara ya. Dari pikiran saudara sendiri menghancurkan Anda. Ya, dari roh jahat yang masuk dalam pikiran. Lihat kitab Kejadian bilangan pasal 33 itu. Ya, 12 pengintai. Yang 10 ngomong, kita tidak bisa masuk ke negeri perjanjian itu. Raksasanya besar-besar. Nanti kalau kita masuk, dimakan sama raksasa. Kita pulang saja. Kenapa Musa membawa ke negeri ini? Kalau kita hanya untuk mati di padang gurun. Yang ngomong mati, mati sungguhan. Ya, hati-hati dengan mulut. Yang ngomong bangkrut, bangkrut sungguhan. Yang ngomong gagal, gagal sungguhan. Yang ngomong nggak mampu sungguhan. Ya, Yosua dan Kaleb nggak ngomong gitu. Yosua dan Kaleb ngomong apa? Kita akan masuk menduduki negeri itu. Sebab yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Artinya apa? Dia tidak ada dalam kendali Allah. Kita yang ada dalam kendali Allah. Coba Yosua dan Kaleb dan pengikut-pengikutnya masuk ke negeri perjanjian yaitu Kanaan. Tidak pernah ada kata gagal. Amin. Maka itu hati-hati dengan pikiran. Ya, Anda salah berpikir, salah bertindak. Anda salah berpikir, salah menentukan, salah jalan hidupmu. Seperti Adam dan Hawa. Ya, sedikit salah, seluruh keturunannya habis. Untung kasih karunia Tuhan. Ya, dalam Kristus Yesus mengembalikan kita dengan surga lagi. Saudara, jadi mari kita mulai berkata-kata dengan firman Tuhan, memberkati diri sendiri. Aku sukses, aku berhasil karena Tuhan. Bukannya aku tidak mampu, pasti aku mampu. Ya, hari-hari ini saya juga dengar ada yang sudah mau pensiun. Ya, nggak apa-apa. Mau jualan apa? Silakan jualan. Mau online, mau offline. Kalau ada dalam penyertaan Tuhan, saya percaya. Sedikit kecil, ya. Kalau Anda tekun dalam penyertaan Tuhan, memiliki hikmat tadi dikatakan di dalam kita itu sudah ada terang Kristus yang memberikan kepada kita apa? Kemampuan atau memberi kita apa? Kepandaian. Saudara, kepandaian yang dimaksud di sini ya bukan IQ ya tetapi SQ dan EQ, perhatikan ya, karena IQ itu ternyata hanya memberikan kontribusi dalam kehidupan manusia, dalam keberhasilan itu hanya 20% ya, yang 80% itu yaitu SQ dan EQ, perhatikan. Maka hubunganmu dengan Tuhan harus baik, lalu karaktermu harus baik, lakukan yang Tuhan sudah lakukan. Ya, kerjakan apa yang Tuhan sudah suruhkan. Maka saya tanggung dalam nama Yesus, bukan saya. Tapi firman Tuhan berkata, hidupmu, hidupku tidak akan pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, supaya apa yang hamba-Mu sudah sampaikan kepada kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, pada umat-Mu, bukan sia-sia, tetapi firman ini akan mengerjakan, memberitahu kepada kami semuanya, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Engkau tidak pernah gagal. Dan kami bukan menyembah kepada Tuhan yang gagal, tetapi menyembah kepada Tuhan yang selalu berhasil. Sebab firman-Mu yang mengerjakannya. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh kegagalan kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau belajar malam hari ini. Supaya semua anugerah-Mu, semua yang Tuhan janjikan, kami nikmati di muka bumi ini. Sampai kami masuk kepada kerajaan Allah. Dalam nama Yesus pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya sudah menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Mungkin ada di antara kita yang mau didoakan. Ya.
Kalau ada yang mau didoakan, saya minta saudara angkat tangan, ya. Pergumulan ekonomi, sakit penyakit, keluarga, Tuhan itu dahsyat. Amin. Perhatikan, sudah diciptakan citra diri Allah, gambaran Allah dalam hidupmu sudah dikembalikan sempurna. Jadi saudara bukan orang biasa lagi. Sudah menjadi orang-orang yang dahsyat. Ya, bukan ditaklukkan dunia, tapi menggenggam dunia dalam nama Yesus. Amin. Pastor Fendi, apakah ada yang minta didoakan di kolom chatting kita? Iya, di Facebook ada Pak, dari Bu Iin minta didoakan agar bisa segera dapat pekerjaan baru katanya. Ibu Iin di Facebook minta didoakan supaya mendapatkan pekerjaan baru. Saya minta Pak Hadi, Pak Hani mendoakan Ibu Iin, singkat saja, supaya Ibu Iin dapat pekerjaan yang baru. Silakan Pak Hani dari Bandung. Dibuka dulu, di-unmute Pak Hani. Mari kita berdoa. Dari Bu Iin minta didoakan agar bisa segera dapat pekerjaan baru katanya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah dibukakan bagi kami Tuhan. Dan pada malam ini Tuhan kami mau berdoa kepada Ibu Iing supaya Ibu Iing dapat pekerjaan yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi Ibu Iing ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan. Kami adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Ibu Iing dengan apa yang dia inginkan. Di dalam keluarganya, Tuhan berkati dan sertai selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada lagi, Pastor Fendi? Oh, banyak. Yang di Facebook banyak yang minta didoakan. Ada Ibu Iin tadi sudah. Lalu siapa lagi, Pastor Fendi? Oke, ini ada Pak Yoyo. Pak Yoyo, tolong didoakan anak saya Felicia sedang sakit. Ya, saya minta Ibu siapa yang dari Australia, Ibu Ceni. Ibu Ceni Kusno dari Sydney, tolong doakan Pak Yoyo, anaknya sedang sakit, ya supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Silakan Ibu Ceni dari Sydney. Oke, mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami datang ke belakang kehadirat-Mu. Kami bersatu hati Tuhan untuk mendoakan anak dari Pak Yoyo yang sedang sakit saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya dengan bilur yang kuasa-Mu, Engkau sanggup menyembuhkannya. Karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala apapun penyakit yang diderita anaknya ini Tuhan. Kami percaya pada malam ini pun juga Engkau menjamah anaknya Pak Yoyo. Pasti sembuh, kami yakin. Amin. Pasti sembuh. Yesus Amin. itu ajaib, Yesus itu dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan melihat mujizat terjadi untuk anaknya Pak Yoyo. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, mantap. Terima kasih Ibu Ceni Kusno. Ya, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya, sudah dikasih anak. Ya, dokter berkata sukar. Ya, saudara ingat kesaksian beliau. Tapi Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa. Ya. Ada lagi ini Ibu Serafin MA. Shalom Pastor, saya minta didoakan untuk pernikahan dan untuk calon suaminya ya, supaya dapat visa pembaharuan visa yang baru. Jadi ini Bu Serafin ini akan menikah dengan orang luar negeri ya, dengan kalau tidak salah dari Turki atau apa ya, supaya mendapatkan visa yang baru
ya. Puji Tuhan, saya berdoa buat dia ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat Serafin supaya Tuhan memberikan kemudahan terutama untuk calon suaminya yang harus memperbarui visanya dengan konsep e-visa. Mari Tuhan tolong dan berikan kemudahan, berikan juga kemurahan, dan supaya dalam tahun depan, kurang lebih bulan Februari atau Maret, dia bisa melangsungkan pernikahannya seperti apa yang dia doakan kepada Tuhan. Tidak pernah ada kata gagal. Dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada yang lain? Oh, sorry. Ibu Serafin calonnya dari Pakistan, bukan dari Turki ya. Maaf. Dari Pakistan. Pakistan itu Pakisetan. Bukan. Puji Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Satu orang? Saya beri waktu. Saudara, selama liburan kemarin atau apapun, mari silakan. Sebelum saya kembalikan kepada Kovendi untuk ditutup dalam doa. Pak Pendeta Petrus Ginanjar, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ibu Ripka Hartini, puji Tuhan. Ibu Ripka Hartini itu sudah pendeta ya, Bu ya? Sudah pendeta, puji Tuhan. Pendetanya banyak banget di sini ya. Luar biasa ya. Puji Tuhan, nanti kalau gitu Ibu Pendeta Ripka Hartini nanti suruh tutup doa Kovendi. Dia pendeta. Dahsyat. Pak Anton, sehat walafiat? Mantap, puji Tuhan. Istri sudah baik ya? IgG aman semuanya? Ya, sudah tidak reaktif lagi? Dibuka Pak, di unmute. Gak dengar Pak Anton? Ya sudah nggak dengar. Yang jelas saya sudah kira-kira tahu bahwa beliau ya sembuh dan tidak kambuh lagi dalam nama Yesus. Pak Martin Pinatik dari Palangkaraya hadir juga bersama kita, puji Tuhan. Yang lain-lain juga dari Banjarmasin ada Ling Ling. Selamat datang, puji Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan, hidupmu pasti diubah. Puji Tuhan. Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke Pastor Fendi, tetapi pengumuman untuk minggu yang akan datang, saudara-saudara, tanggal 12, saya mau sampaikan sesuatu, yaitu tentang judulnya mengambil kembali apa yang dicuri iblis dari dalam kehidupan orang percaya. Saya ulangi lagi, mengambil lagi atau mengambil kembali apa yang dicuri iblis dari kehidupan orang percaya. Ya, ini kita bicara tentang kenapa kita gagal, kita sudah dapatkan jawabannya. Nah, sekarang gimana caranya mengambil yang sudah dirampok setan? Ya, dengan cara apa? Apa perlu dengan cara selamatan, dengan tumpeng, apa begitu? Ya nanti kita bahas pada tanggal 12 hari Kamis di jam yang sama. Saya kembalikan kepada Kovendi. Mari silakan. Oke, kalau tidak ada, saya undang Bu Ripka Hartini ya tadi ya. Ya. Untuk berdoa, tutup dalam doa ya Bu. Silakan Bu Ripka. Makasih Pak. Jadi kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak. Kami sudah menyelesaikan serangkaian ibadah pada hari Kamis ini. Kasih karuniamu dan anugerahmu Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami percaya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Paulus Ekudianto Tuhan, itu termeterai di dalam setiap roh kami, sehingga kami menolak setiap masa lalu yang dilintaskan oleh iblis di pikiran kami. Apa masa lalu itu tidak bisa mengikuti kami, yang kami tahu bahwa firman-Mu yang berkata bahwa pemulihan segala sesuatu itu sudah terjadi bagi kami, dan kami adalah orang yang berharga, orang yang mulia, orang yang
diperlengkapi oleh Tuhan menjadi orang sukses, orang yang pintar, pandai, punya spirit sukses, berhasil. Itu yang kami percaya akan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini dengan luar biasa, dan firman yang hidup ini boleh kami lakukan Tuhan, bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami mau melakukannya Tuhan, sampai firman itu terjadi benar-benar dan kami menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu benar, dan firman-Mu itu digenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini, kami percaya setiap langkah kami selalu dipenuhi mukjizat Tuhan, kami hidup untuk menggenapi setiap firman-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami semuanya yang telah ikut beribadah bersama-sama dimanapun keberadaan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya, yang percaya kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Ripka Hartini, Ibu Pendeta Muda ya, Ibu Pendeta Muda ya, Ripka Hartini. Puji Tuhan, nanti suatu hari juga bisa mengisi di IHK. Terima kasih juga Bapak Pendeta Petrus Ginanjar. Terima kasih pendeta-pendetanya tadi mana? Pada sudah tidak ada ya. Sudah, mari Ko Fendi, biasanya kita foto dulu ya. Ya, oke, mungkin bisa buka kameranya ya untuk diabadikan hari ini. Oke. Baik, Bu Lingling, Bu Liani, Pak Suharno, Ci Devi, Ko Eka, sama Bu Tarisa, Bu Mariani. Oke. Oke. Saya hitungan ketiga mungkin bisa diangkat jempolnya aja ke layar. Oke, siap-siap. 1, 2, 3, cheers. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Kamis mendatang dalam acara ibadah Miracle is Free tanggal 12 November. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ripka. Pak Herman Hadi Projo. Wah, ini dahsyat, luar biasa. Ibu Ceni, terima kasih. Eka, mantap. Puji Tuhan. Dahsyat ya. Udah Korudi, terima kasih. Pak Anton, luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberkati.